proses hidup yang Tuhan berikan untuk saya untuk bisa menghidupi, mengenal firman, mengalami relasi dengan Tuhan itu sangat terbuka dan sangat mendalam, sangat baik. Sehingga saya merasakan itu masa yang membuat komitmen saya untuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan full time. Itu saya ditaburi gitu ya, dengan hal-hal yang luar biasa. Jadi yang saya bilang tadi, pembimbing pemuda saya itu adalah sepasang suami istri yang punya visi pelayanan mahasiswa. Tapi saya sebagai murid masih SMA itu sudah dibimbing. Shalom semuanya, kita jumpa lagi dalam program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan oleh Sekolah Pelangi Kristus. Kali ini bersama dengan saya, Guru Titik, sekaligus orang tua dari 3 alumni Pelangi Kristus. Dan tentu saja bersama dengan narasumber kita, Ibu Magdalena Pranata. Shalom Bu. Shalom Guru Titi, shalom juga Ibu Bapak semua yang dengan antusias menonton acara ini. Ya, kali ini kita akan membahas tema yang menarik Bu Magda. Salah siapa etika itu runtuh? Apakah itu cermin dari gagal didik atau memang tuntutan zaman? Jadi mungkin saya cerita dulu ya Bu, ya, boleh. Latar belakangnya, maksudnya buat generasi seperti saya ini kan mengalami masa-masa yang dulu di mana televisi belum banyak. Iya betul, hitam putih. Iya, hitam putih, tabungnya besar. Lalu saluran channelnya juga sangat terbatas, mungkin hanya yang dari pusat. Betul. Ya. Nah, jadi pada masa-masa itu informasi atau pengaruh atau hal-hal dari luar itu tidak banyak kita dapatkan. Waktu itu agree. Value-nya kita, etikanya kita, sopan santunnya kita itu berasal dari lingkupnya kita, dari Indonesia yang dikenal ramah, budayana dan segala macam. Bagaimana etikanya kita bersama dengan orang tua. Pada masa itu juga ketika orang tua berbicara itu sudah seperti bersabda, kita itu mendengarkan tanpa ada yang memberikan komentar. Nah mungkin sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan, Bu Magda mungkin bisa menceritakan dulu masanya Ibu waktu SMP itu kira-kira seperti apa ya? Gaya hidupnya teman-teman ya. Iya. Jadi kalau SMP ini ya, kalau saya mempunyai pengalaman. Jadi yang anak tidak perlu diceritakan ya, SMA juga enggak. Karena anak SMP dan SMA tuh bagi saya udah beda. Jadi kalau anak itu menurut kepada orang tua tuh sebagai sebuah yang senang dilakukan. Ini pengalaman saya ya. Benar-benar. Waktu SMP bukan senang, tapi merasa sudah ada nilai yang membuat saya ini sepakat. Memang bagus gitu. Jadi melakukannya itu sudah dengan motivasi sendiri. Dan teman-teman lingkungan saya di sekolah Kristen itu mempunyai nilai-nilai yang mirip-mirip. Jadi semacam komunitasnya itu diteguhkan gitu ya. Dari rumah begini, waktu melakukan motivasinya sudah dari hati sendiri, bukan karena orang tua. Kalau anak kan karena orang tua. Dan waktu remaja itu sudah merasa, saya merasa ini bagus. Jadi dihayati sebagai sebuah pilihan, katakanlah begitu. Kok ya SMP ini lingkungannya pas cukup baik. Pengalaman saya waktu itu cukup baik itu artinya begini. Kalaupun ada yang negatif, itu dengan cepat bisa langsung ditolak. Sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengaruhi. Tapi itu juga karena waktu SMP itu saya punya komunitas di gereja itu bukan hanya kuat, sangat kuat. Kesempatan untuk bertumbuh secara iman, kemudian ada pembimbing remaja, kemudian itu berani-beraninya untuk memberikan kesaksian, penginjilan, lalu merintis beberapa kegiatan baru dibimbing oleh pembinanya. Jadi karena punya pembina kerohanian yang baik, bisa menjadi role model, di sekolah juga secara umum oke. Pada waktu SMA ada 2 komunitas saya.
komunitas di sekolah waktu itu ada yang Kristen, ada yang sudah mulai kalau bilang tuh ada nakal-nakalnya, yang nyontek, jual beli soal, ya, tidak jujur. Kemudian ya juga sudah mulai masalah hubungan lelaki dan perempuan itu sudah ada keberanian. Jadi saya juga heran, loh, kok ternyata begitu ya? Itu sudah ada di SMA, tapi itu di sekolah. Tapi kalau komunitas di gereja waktu saya remaja itu, menurut saya ya, itu sangat bagus. Jadi pertama kali ada ibadah remaja dan pemuda ya masa saya remaja pemuda. Lalu mulai ada kelompok kecil, mulai KTB, mulai belajar saat teduh dengan sungguh-sungguh. Jadi masa remaja SMP maupun SMA-nya saya itu seperti masa ya keemasan dalam hal mengalami kasih Tuhan, hidup bertumbuh, saya punya pembimbing remaja, SMA punya pembimbing pemuda yang sangat visioner, gitu. Dan waktu itu saya mengikuti KKR, dan pada usia itu juga saya mengikuti ayah saya kalau KKR. Kemudian juga kesempatan untuk mengikuti pelayanan misi itu juga waktu SMA. Artinya proses hidup yang Tuhan berikan untuk saya untuk bisa menghidupi, mengenal firman, mengalami relasi dengan Tuhan itu sangat terbuka dan sangat mendalam, sangat baik. Sehingga saya merasakan itu masa yang membuat komitmen saya untuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan full time. Itu saya ditaburi gitu ya, dengan hal-hal yang luar biasa. Jadi yang saya bilang tadi, pembimbing pemuda saya itu adalah sepasang suami istri yang punya visi pelayanan mahasiswa. Tapi saya sebagai murid masih SMA itu sudah dibimbing, dimuridkan menjadi pemurid, dan ya kalau mau ceritakan pengalaman rohaninya sangat banyak. Kesempatan untuk bertumbuhnya sangat banyak. Otomatis nilai-nilai moralitas yang dihidupi karena relasi dengan Tuhan. Lalu lingkungannya, ya lingkungan Kristiani yang sangat kuat di sekolah, walaupun tadi saya bilang begitu, sama sekali tidak mengganggu. Karena di gerejanya sangat kuat, di komunitas persekutuan tadi yang ada KTB dan kelompok kecil itu sangat kuat. Jadi ketika ini kuat, maka ekspresi menghormati orang, kesopanan itu penghayatannya bukan kepada sopan santun etika, tapi kayak muncul karena kebaikan Tuhan, karena merasakan hidup ini berharga, kita harus menghargai orang. Ya kira-kira demikian pengalamannya. Iya, baik Bu. Nah, jadi bisa disimpulkan lingkungan itu juga berpengaruh terhadap value etika kita. Nah, sekarang bagaimana misalnya di dalam era globalisasi ini ya Bu ya, di mana pengaruh dari luar itu sangat terbuka sekali, lalu nilai-nilai pengajarannya anak-anak sekarang ini, generasi sekarang dapat bukan hanya dari yang sekitarnya, tapi juga bahkan dari yang daerah lain, value-nya berbeda dan sebagainya. Nah, jadi misalnya sekarang ini beberapa orang tua itu sering bilang, anak sekarang kok pinter menjawab kalau dikasih tahu, atau misalnya yang saya mendengar juga, misalnya cara mereka berkomunikasi itu, kalau dulu waktu zaman saya ya Bu, masih memikirkan perasaannya orang, pakai kata-kata yang baik. Nah sekarang kan orang bisa pakai, misalnya yang saya pernah dengar, ada istilah no aura, katanya itu berarti orangnya nggak menarik untuk diajak bergaul dan sebagainya. Nah, seperti ada entah menurun atau bergeser nilai-nilai karena pengaruh yang sangat terbuka dari luar itu. Nah, kalau ini menurut Alkitab, kita kembali kepada Alkitab, tanggung jawab siapa untuk value-value yang seperti ini kepada generasi berikutnya? Lalu, apakah dampak-dampak dari media sosial, kemajuan teknologi, dan bagaimana kita sebagai orang tua dan guru itu menyikapi hal ini? Makasih ya Bu Titik ya, ini pertanyaannya sangat challenging ya. Jadi memang begini, ini problem, sudah jelas problem.
kita mau mencari solusi. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan melakukan? Kan begitu. Nah, sebenarnya yang boleh saya katakan begini, perbedaan terbesar zaman kita dulu dengan sekarang adalah, kalau dulu itu kan pengaruh kan dihubungkan dengan space, dengan tempat. Tidak ada pengaruh dari luar masuk karena nggak ada tempatnya. Kecuali kita ada di daerah itu dengan space yang sama, lokal, baru itu bisa memberi pengaruh kalau itu dilakukan secara intens, betul ya. Tapi kan sekarang space-nya bisa sampai di luar. Karena memang tembok space yang bersifat lokasi lokal itu sudah diperluas dengan dunia maya, dengan informasi yang bisa tembus dan kekuatannya lebih besar daripada space yang lokal, yang disebut dengan keluarga. Mengapa? Pertama, lebih menarik. Kedua, sangat banyak yang mempercayai bahwa itu adalah pilihan yang baik. Jadi maksudnya, misalnya begini, yang tadi dikatakan Guru Titik ya, tentang murid-murid atau anak-anak itu tidak merasa perlu memperhatikan orang lain. Kepekaan untuk begini, menyapa saja, selamat pagi, how can I help you, kemudian bolehkah saya, jadi hal-hal yang bersifat sopan santun itu mereka merasa itu sangat formalitas. Dan kalau hanya formalitas, buat apa dilakukan? Jadi mereka memutuskan selama itu bukan dari hati mereka, buat apa? Jauh lebih baik kita apa adanya, kita jujur, kita otentik daripada sopan tapi pura-pura. Nah, dari sisi itu kan logika mereka sepertinya benar. Tapi sebenarnya itu muncul dari excuse untuk harus peduli sama orang lain. Karena peduli sama orang lain itu butuh effort, butuh waktu. Sementara anak-anak muda sekarang ini sedang tidak jelas tentang identitas dan makna hidupnya. Mereka tuh ya masih mencari. Jadi saya ini hidup ini untuk apa? Saya hidup itu tujuannya apa? Ada cukup banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan sekarang dan masa depan. Yang kalau dulu dijawab Tuhan memimpinmu, itu sudah cukup. Anak-anak sudah percaya, berdoa, sudah lebih mudah bisa berserah. Sekarang gini, Tuhan memimpinmu itu sesuatu yang di luar nalar, di luar logika. Jadi mereka sulit untuk menghidupi perjalanan hidup bahwa ada Tuhan, pimpinan Tuhan itu nyata, bahwa hidup itu bernilai kekal. Yang begini-begini ini sudah sulit. Mengapa? Karena nilai-nilai yang bersifat sekuler itu sudah masuk, terlanjur masuk dan jadi mindset, menjadi cara berpikir. Nah, problemnya adalah orang tua yang seharusnya bertanggung jawab mendidik dan mengawal anak di dunia yang sulit ini kadang-kadang tidak paham mengapa anaknya begitu. Jalur yang dipakai adalah jalur memberi ceramah, memberi instruksi, lebih jelek lagi memarah-marahi, sehingga akhirnya anak-anak ini yang sedang mengalami kerapuhan mengenai identitas, makna hidup setelah kematian, Tuhan itu memang sungguhan ada atau hanya sebuah ide, itu menjadi pasang jarak sama orang tua. Padahal untuk menolong anak mempunyai value yang benar, itu perlu trust dan respect, baik pada orang tua maupun guru di sekolah. Kalau itu nggak ada, ya bagaimana memberi pengaruh? Akhirnya nilai-nilai kenikmatan, kenyamanan, keegoisan, individualistis itu jadi sangat kuat. Misalnya gini, apa manfaatnya saya hormat sama orang lain? Demi mama, demi papa, demi saya apa? Kan nggak ada manfaatnya. Ngapain? Misalnya ya kok dulu zaman kita ya, pulang sekolah ada tamunya orang tua, kenalkan ini Om Sapa, Tante Sapa, kita kan nurut. Kok sekarang ngapain dikenalin? Nggak ada hubungannya sama saya. Dan anak sekarang sudah berani bilang, ya masuk aja, nelonyor masuk. Bisa begitu. Lalu orang tuanya malu. Setelah malu dimarahin anaknya. Tapi anaknya punya statement, kan, Mah kasih tahu sama saya. Saya kenal Om itu apa hubungannya dengan saya? Itu kan temannya Mama. Ngapain dihubung-hubungkan sama saya? Nah, gaya berpikir anak ini dari suatu sisi seperti ada benarnya.
Tapi pelan-pelan itu membuat anak tidak belajar untuk menghormati otoritas. Paling tidak ketika orang tua mau memperkenalkan, meskipun dia mungkin tidak merasa ada gunanya, paling tidak dia membuat orang tuanya itu merasa bangga bahwa anaknya ini adalah anak yang respect sama orang tua. Itu dihargai dulu tuh. Nah, setelah dihargai dia bilang, Mama kalau mengenalkan orang itu Mama harapannya apa? Jadi ada dialog. Sebetulnya hal-hal ini yang harusnya dilakukan sehingga pola berpikirnya anak ini diterima orang tua, lalu orang tua juga akan memberi kesempatan anak beritahu Mama apa yang kamu harapkan dan Mama bisa melakukan, dan kayak istilahnya win-win solution. Nah, menurut saya ini yang harus dilakukan supaya ada solusi. Makin lama anaknya juga tidak merasa kayak kenapa aku harus hidup dengan caranya Mama, dengan caranya Papa. Tapi juga jangan liar. Kan sekarang ini kan seperti orang tua harus bertengkar, harus ribut, harus konflik. Terus anak merasa sedang dianggap anak tidak baik. Terus akhirnya ya terjadi ketegangan. Nah, kalau sudah terjadi ketegangan, bagaimana kita bisa memberi solusi? Tambah tidak bisa, iya kan? Nah, akhirnya lempar-lemparan. Orang tua bilang, ya saya sekolahkan tolong dididik. Nah, yang sini bilang, loh itu kan tanggung jawabmu. Nah, jadi bagaimana solusinya? Memang perlu ada dialog antara sekolah dan orang tua. Dan gereja, ini kalau untuk komunitas orang tua Kristen, gereja mesti sangat sering mengadakan dialog. Jadi bukan ceramah, tapi dialog. Kemudian ada talk show, di mana orang tua bisa cerita, lalu ada workshop untuk melatih orang tua gimana berbicara dengan anak. Nanti ada talk show untuk anak remaja, gimana bicara sama orang tua. Karena bahasanya ini ada gap. Gap ini muncul karena mindset yang nggak nyambung. Nah, kira-kira menurut saya itu solusi yang harus diupayakan oleh dua belah pihak. Jadi tidak boleh anak merasa itu tanggung jawab orang tua, atau orang tua melempar kepada pihak yang lain. Menurut saya itu bisa dicoba. Jadi meskipun di tengah kemajuan teknologi yang anak-anak sepertinya sudah jauh lebih tahu dari generasi kita, tetap anak itu butuh pendampingan, support, ada hal-hal yang orang tua tetap masih berperan di dalam mendidik mereka, menanamkan value dan sebagainya. Mereka juga mencari dan struggle untuk itu ya, dan itu memang tidak mudah ya, harus ada dialog ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, memang di tengah pergeseran teknologi, kemajuan teknologi, keterbukaan, era globalisasi ini, anak-anak tetap membutuhkan pendampingan dan support kita, dan itu tidak mudah. Mari bersama dengan Sekolah Pelangi Kristus kita bergandengan tangan, orang tua dan sekolah, merangkul keterbukaan, merangkul globalisasi, tetapi tetap dengan menanamkan nilai-nilai value yang benar, terutama sekali adalah sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bu Magda untuk bimbingannya buat kita semua pada sore hari ini. Untuk kita semua yang sudah mengikuti podcast Berkat sampai saat ini, terima kasih sudah bersama dengan kami, sudah menyaksikan podcast kami, dan kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.